Assalamualaikum adik-adik. Selamat bergabung kembali di YouTube channel Tridaya Online. Kali ini Kak Keti akan menemani kalian di acara bahas soal persiapan PAS kelas 7 materi matematika. Kakak akan membantu kalian mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester 1. Gimana adik-adik? Sudah siap? Sebelum dimulai, ingat untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Ada beberapa pokok bahasan pada pelajaran matematika di kelas 7 semester 1 ini ya adik-adik. Di antaranya bilangan bulat, pecahan, himpunan, aljabar, dan perbandingan. Kita langsung bahas saja ya. Oke, kita akan mulai bahas tentang bilangan bulat. Adik-adik pasti sudah tahu ya apa aja dalam bilangan bulat. Di sini Kakak tampilkan garis bilangan bulat. Dari bilangan 0 ke sebelah kanan itu adalah bilangan bulat positif. Dari bilangan 0 ke sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan nilainya akan semakin besar, sedangkan ke kiri nilainya akan semakin kecil. Selanjutnya untuk operasi hitung bilangan bulat, adik-adik perhatikan ya dari identitasnya. Misal di sini ada A ditambah min B sama dengan A dikurang B. Kalau A dikurang min B sama dengan A tambah B. Selanjutnya ada perkalian dan pembagian. Adik-adik perhatikan ya. Di sini sama, kalau positif kali positif hasilnya akan positif. Sama juga dengan pembagian, kalau positif dibagi positif juga akan hasilnya positif. Kalau positif dikali negatif atau negatif dikali positif, hasilnya akan negatif. Begitu juga dengan pembagian, positif dibagi negatif dan negatif dibagi positif, hasilnya akan negatif. Sedangkan kalau negatif dikali negatif dan negatif dibagi negatif, hasilnya akan positif. Ini ada beberapa contohnya ya adik-adik ya. Kalian bisa memperhatikan dan selanjutnya kakak akan bahas dari latihan soal ya. Oke. Yang nomor 1 di sini 5 meter atas permukaan air laut. Kalau kita akan nyatakan dalam bilangan bulat, dia 5 meter di atas permukaan laut itu berarti dinyatakannya angka berapa adik-adik? 5, min 5, 10 atau min 10? Nah, di sini ada 5 meter di atas permukaan air laut. Berarti jawabannya 5 ya adik-adik. Selanjutnya nomor 2. Hasil dari min 16 dikali 2 dibagi 8 tambah min 2. Ingat ya, untuk operasi hitung campuran, kabataku. Kali bagi tambah kurang. Di sini ada min 16 dikali 2. Hasilnya itu adalah min 32. Kemudian dibagi 8. Kita hitung dulu hasilnya ya. Hasilnya adalah min 4. Selanjutnya baru ditambah dengan min 2. Jadi hasil akhirnya adalah min 6. Jawabannya yang B ya. Kemudian yang nomor 3. Hasil dari 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4. Jadi di sini untuk bilangan pangkatnya, karena operasi hitungnya dikali, berarti bilangan pangkatnya ditambah 6 tambah 4. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 10. Jawabannya yang A. Gimana adik-adik? Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Dalam tes yang terdiri dari 60 soal, ditetapkan setiap menjawab soal benar, skornya 2. Kalau salah, skornya min 1. Dan tidak dijawab, dia akan diberi skor 0. Seorang siswa dapat mengerjakan
50 soal dan 45 dijawab benar. Skor siswa tersebut adalah, berarti kita hitungnya seperti ini. Dari 50 soal, 45 dijawab benar, berarti untuk skor benar, 45 itu dikali 2. Skornya 90. Dari 50 soal, yang dijawab benar cuma 45, berarti ada skor yang salah, yaitu 5 ya. 50 dikurangi 45. 5, kalau skor salah itu min 1. Berarti skornya min 5. Soalnya ada 60, dia jawabnya 50, berarti 10 soal dia tidak jawab. Nah, yang tidak dijawab 10 soal itu skornya 0. Berarti di sini skornya 0 ya. Kemudian kita jumlahkan skornya. Jadi 90 dikurangi 5, hasilnya 85. Jadi jawabannya yang D ya. Selanjutnya mengubah bentuk nih. Di sini ada nih, nolnya ada berapa nih? Kita kasih titik dulu ya. Jadi 149 juta. Kalau diubah dalam bentuk baku, aturannya ingat ya adik-adik ya. Lebih dari 1 kurang dari 10. Berarti kita harus simpan angkanya di sini adalah 1,49. 1,49 ya adik-adik ya. Nggak boleh 14,9, tapi harus 1,49. Kemudian, kalau kita simpan koma di belakang 1, kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Ya, kita hitung ternyata ada 8 angka. Berarti 1,49 dikali 10 48. 1,49 ini kita bulatkan. Jadi 1,5 dikali 10 8. Jadi jawabannya yang mana adik-adik untuk bilangan bulat? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita akan lanjut ke pembahasan materi berikutnya. Berikutnya adalah tentang pecahan ya. Seringkali bentuk pecahan itu terlihat dari beberapa gambar ini. Jadi gambar ini dinyatakan dalam pecahan berapa nih? Nah, yang paling atas di sini semuanya dinyatakan dalam 1/2. Perhatikan ya dari gambar yang diarsir dan semua bagian gambarnya. Kalau yang diwarnai hijau ini 1/2 juga, walaupun bentuknya berbeda ya. Perhatikan dari yang diwarna per jumlah seluruh bagiannya. Kalau yang di sini yang diwarnai kuning itu 1/3. Kita lihat ya. Kalau yang ini jelas ya, yang diwarnainya kuningnya 1, bagiannya ada 3. Kalau yang di tengah, yang diwarnai kuningnya 2, bagiannya ada 6. Berarti 2/6 disederhanakan 1/3. Selanjutnya, yang ini, yang diwarnai kuningnya 4, jumlah bagiannya itu ada 12. Jadi 4/12 disederhanakan jadi 1/3. Gitu ya. Jadi ada banyak bentuk-bentuk bagian ya yang melambangkan pecahan. Itu juga ini yang digambarkan dengan yang dikasih warna biru ya. Ini menyatakan 1/4. Nah selanjutnya untuk operasi hitung pecahan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, adik-adik perhatikan penyebut harus sama ya. Ingat, penyebut harus sama ya. Jadi di sini penyebutnya adalah C. A per C tambah B per C sama dengan A tambah B per C. Begitu juga dengan pengurangan. A per C dikurang B per C sama dengan A min B per C. Jadi harus sama, baru kita bisa jumlahkan dan atau kita kurangi ya. Operasi hitung pecahan lainnya itu perkalian dan pembagian. Kalau untuk perkalian kita bisa langsung kalikan ya adik-adik. Contohnya nih, A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Kalau yang pembagian, A per B dibagi C per D, di sini A per B-nya tetap. Kemudian operasi hitung bagi jadi kali ya. Ke C per D-nya nih pecahan yang keduanya dibalik jadi D per C. Sehingga hasil akhirnya nanti didapat dari A kali D per B kali C.
Selanjutnya kita lihat pembahasan soalnya ya. Oke, yuk perhatikan latihan soalnya. Nomor 1, pada gambar berikut pecahan ini setara dengan apa? Perhatikan yang diarsir itu ada 2 bagian ya. Jadi yang diarsirnya itu ada 2. Kemudian kita hitung berapa bagian sih ini bagiannya. Oke, bagiannya ini ada 12 ya. 2/12. 2/12 kita sederhanakan. Kalau disederhanakan 2 sama 12 berarti dibagi 2 ya dua-duanya. Jadi 1/6. Hasil akhirnya adalah 1/6. Selanjutnya di sini 1/2 operasi hitung ya, dikali dan dikurang. Dikali 2/3 dikurang 1/4. Oke, nah kita hitung perkalian dulu nih. Ini bentuknya pecahan campuran ya, berarti kita ubah jadi pecahan biasa. 2/1/2 berarti 2 kali 2 tambah 1 ya, jadi 5/2. Dikali, ini juga kita ubah jadi pecahan biasa, 3 kali 2 tambah 2. Berarti jadi 8/3. Ya. Kita kalikan dulu. Tadi caranya kita langsung kalikan aja 5 kali 8 per 2 kali 3. Berarti hasilnya 40/6. Nah, selanjutnya baru kita kurangi. Kita kurangi dengan 2/1/4. 2/1/4 kita ubah jadi pecahan biasa juga. 4 kali 2 ditambah 1. Jadi 9/4. Nah, untuk pengurangan, ingat ya, penyebut harus sama. 6 sama 4. Cari penyebut sama, itu cari KPK dari 6 sama 4, yaitu 12. Jadi kita buat per 12. Dan ini juga kita buat per 12, nanti hasil akhirnya juga per 12. 12 bagi 6, 2. 2 dikali 40, 80. 12 bagi 4, 3. 3 dikali 9, 27. 80 dikurangi 27, berarti jadi 53/12. Kemudian kita ubah jadi bentuk pecahan campuran. 53/12 sama dengan 4, 5/12 ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang himpunan ya. Himpunan adalah kumpulan objek-objek tertentu yang tercakup dalam satu kesatuan dengan keterangan yang jelas. Untuk menyatakan himpunan, dinyatakannya dalam huruf kapital. A besar, B besar, C besar, itu untuk menyatakan nama himpunan ya. Tapi kalau menyatakan anggotanya digunakan huruf kecil. Nah, di sini ada contoh-contoh operasi himpunan yang digambarkan dalam diagram Venn ya. Kalau A gabung B, berarti seluruh anggota A dan anggota B. Kalau A irisan B, berarti anggota yang sama antara A sama B. Ya. Dan di sini ada A aksen. A aksen itu artinya yang bukan anggota A. Anggota A dinyatakan berarti yang di dalam lingkaran, berarti yang bukannya itu yang di luar lingkaran. Kemudian ada A min B. A min B itu berarti anggota A kurangi anggota B. Jadi jawabannya itu yang dikasih warna biru ya. Berarti yang disebutkan itu yang di dalam warna biru. Selanjutnya ada A plus B. Ya. A plus B semuanya disebutkan, tapi yang di tengah itu tidak. Oke, itu untuk operasi-operasi himpunan. Kita lihat latihan soalnya ya. Perhatikan diagram Venn berikut. Ini ada himpunan semesta, ada himpunan A dan himpunan B yang saling beririsan. Yang ditanya anggota himpunan A dikurang B. A dikurang B, berarti ini A nih, 1, 3, 5, 7. Dikurangi sama B,
Yang sama, anggota B dengan A itu 5 sama 7. Berarti 5 sama 7-nya diambil sama B. Tersisa apa? Tersisa 1 dan 3 ya. Jadi jawabannya A dikurang B itu adalah 1, 3. Ya, yang di sini ya, itu adalah anggota himpunan A kurang B. Oke, berikutnya, di suatu kelas terdiri dari 25 siswa. 15 siswa suka lari, 14 siswa suka berenang. Berapa banyak siswa yang suka keduanya? Kita buat diagramkannya ya. Jadi, himpunan semestanya itu yang 25 siswa. Kemudian kita gambarkan ini untuk himpunan siswa yang suka olahraga lari, dan ini untuk himpunan siswa yang suka olahraga berenang. Oke, nah yang siswa yang ditanya banyak siswa keduanya. Nah, banyak siswa keduanya di sini nih. Oke, kakak tuliskan di sini X ya. Jadi yang suka lari 15 orang itu dikurangi X. Karena di antara yang suka lari itu ada yang suka berenang juga. Kemudian yang suka berenang ada 14 dikurangi X juga. Karena yang suka berenang juga ada yang suka lari juga. Nah, berapa sih nilai X-nya? Oke, kita hitung ya. Jadi 15 min X ditambah X ditambah 14 min X sama dengan 25. Min X dan plus X itu 0. Berarti 15 tambah 14. Jadi 29 min X sama dengan 25. Jadi 29 dikurangi 25 sama dengan X. Maka X-nya sama dengan 4. Berarti 4 siswa yang suka lari dan suka berenang. Oke, itu ya latihan soal yang kedua. Gimana nih adik-adik? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang aljabar. Bentuk aljabar merupakan bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Nah, jadi ada beberapa unsur ya dalam bentuk aljabar. Ada variabel, lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Ada koefisien, lambang bilangan yang memuat suatu variabel. Ada konstanta, bilangan yang tidak memuat satu variabel. Ada faktor, bagian dari suatu hasil kali, dan ada suku, bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung suku yang memiliki dua jenis. Ya, kita lihat ya contoh soalnya. Oke, perhatikan ya. Nomor 1. Jumlah koefisien dari kelompok suku di bawah ini. Berarti kita jumlahkan koefisien-koefisiennya. Nah, koefisiennya di sini ada 5, kemudian min 2, selanjutnya plus 6, selanjutnya lagi plus 5, berikutnya min 3. Kita jumlahkan semuanya. 5 dikurangi 2 itu adalah 3. 3 ditambah 6 itu 9. 9 ditambah 5, 14. 14 dikurangi 3, 11. Jadi hasil akhirnya 11. Kita hanya menjumlahkan koefisiennya saja ya. Oke, berikutnya yang nomor 2. Bentuk paling sederhana dari, nah perhatikan nih, di sini ada suku-suku yang berbeda. Jadi kita jumlahkan yang sejenis. 5x kuadrat samanya dengan min 2x kuadrat. Berarti kakak tulis lagi di sini ya. 5x kuadrat min 7x kuadrat. Selanjutnya ada min 3x sejenisnya dengan plus 12x, sama-sama variabelnya x.
selanjutnya ada plus 2 min 6. Jadi ini hasilnya adalah min 2x kuadrat. Yang ini min 3x tambah 12x itu hasilnya plus 9x. Dan 2 dikurangi 6 itu min 4. Jadi hasil akhirnya min 2x kuadrat tambah 9x dikurangi 4. Hasilnya yang oke, lanjut ya. Kita lihat latihan soal berikut. Oke, berikutnya hasil pengurangan. Nah, di sini kakak tulis lagi ya. Hasil pengurangan dari 12A ditambah 3B min 6C dikurangi oleh 5A min 4B ditambah 8C. Oke, perhatikan ya. 12A berarti dikuranginya dengan min 5A. Kemudian plus 3B dia dikuranginya dengan min dikali min jadi plus 4B. Selanjutnya min 6C dikuranginya dengan min dikali plus 8C berarti jadi di sini min 8C. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung yang suku sejenis. 12A min 5A jadi 7A. 3B plus 4B jadi 7B. Min 6C min 8C jadi min 14C. Jadi 7A tambah 7B min 14C. Yang C ya jawabannya. Oke, berikutnya hasil perkalian. Hasil perkalian di sini ada A min 4B dikali A kuadrat tambah 4AB ditambah 16B kuadrat. Ya. Nah, berarti kita kalikan nih. A kali A kuadrat. Kakak tulis di sini ya. A pangkat 3. A dikali 4AB jadi plus 4A kuadrat B. Kemudian A dikali 16B kuadrat jadi plus 16AB kuadrat. Selanjutnya yang ini ya. Min 4B dikali A kuadrat jadi min 4A kuadrat B. Selanjutnya min 4B dikali plus 4AB jadi min 16AB kuadrat. Terakhir min 4B dikali plus 16B kuadrat jadi min 64B pangkat 3. Oke, sekarang perhatikan ya. Perhatikan yang sukunya sejenis. Ada 4A kuadrat B dan min 4A kuadrat B. Ini hasilnya akan 0. Sukunya sama, 4 dikurangi 4, jadi 0. Selanjutnya yang ini, 16AB kuadrat sama min 16AB kuadrat. Ini juga hasilnya akan 0. Jadi hasil akhirnya tinggal A pangkat 3 dikurangi 64B pangkat 3. Jadi hasilnya yang B. Dibajang ya dari yang tadi. Oke, semangat ya. Kita lanjut. Kita sekarang hitung hasil bagi. Nah, untuk yang nomor 5, untuk hasil bagi, enaknya kita buat tulis seperti ini. 2x kuadrat ditambah 4x min 48 bagi x min 4. Nah, ini yang atas kita cari faktornya adik-adik. Ya, jadi kita dapat nih faktornya. Yang atas itu adalah x tambah 6 dikali x min 4. Dan yang ini x min 4 kan? Berarti ini nilainya sama. X min 4-nya dengan yang atas.
Jadi hasil akhirnya adalah X plus 6. Gitu ya, untuk pembagian jawabannya yang D. Gimana nih untuk aljabar? Semoga bisa dipahami juga ya adik-adik ya. Oke. Selanjutnya, kakak akan bahas tentang perbandingan. Perbandingan itu adalah bentuk lain dari pembagian. Nah, biasanya ditulis seperti ini. A banding B atau A per B. Bacanya ya A B. Ya. Nah, syarat perbandingan apa nih adik-adik? Besaran yang diperbandingkannya sejenis, tidak perlu memakai satuan, dan perbandingan sangat sederhana dan dinyatakan dengan bilangan bulat positif. Jadi perbandingan selalu menggunakan angka yang paling sederhana dan positif. Itu ya syarat perbandingan. Nah, jenis perbandingan sekarang. Jenis perbandingan itu ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai jika salah satu besaran nilainya makin besar, besaran yang lainnya juga sama akan makin besar. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, jika salah satu besaran nilainya makin besar, besaran yang lainnya malah makin kecil. Oke, kita lihat di latihan soalnya ya. Oke, kita bahas nih soalnya. Bentuk sederhana dari perbandingan 250 gram dibagi 2 kg. Berarti kita membandingkan. Satuan harus sama, ini tidak dicantumkan. Nah, berarti di sini ada gram, ada kilogram. Yang paling mudah kita ubah yang kilogram itu ke gram. Jadi kita membandingkan 250 banding 1 kilo itu 1000 gram. Berarti 2 kilo 2000 gram. Kemudian perbandingannya kita sederhanakan. Dibagi 250 juga dibagi 250. Jadi perbandingan paling sederhananya adalah 1:8. Tanya ya. Oke, berikutnya nomor 2. Harga 3 meter bahan baju adalah 54.000. Maka banyaknya bahan baju yang didapat apabila kita memiliki uang sebesar 144.000. Nah, perhatikan adik-adik, besaran uangnya membesar ya. Apakah nanti bahan bajunya juga bertambah banyak? Akan bertambah banyak ya. Berarti ini termasuk perbandingan senilai. Nah, kita hitung 144.000 per 54.000 dikali 3. Nah, ini kita bagi dulu dengan 1000 untuk 144 dan 54-nya ya. Kemudian 54 bisa dibagi 3 ya. 3 bagi 3 1, 54 dibagi 3 18. Jadi kita hitung 144 dibagi 18. Hasil akhirnya 8. Berarti dengan uang 144.000 kita dapat bajunya 8 meter. Nah, ini tidak salah ya, tadi kita kelompokkan dengan perbandingan senilai karena ketika uangnya makin besar, banyaknya bahan baju juga makin besar. Oke, kita lihat berikutnya ya, latihan soal berikutnya. Oke, perhatikan gambar. Berdasarkan gambar di atas, perbandingan jumlah perempuan dengan seluruh anggota keluarga. Nah, di foto ini perempuannya ada 3 orang ya. Sedangkan jumlah seluruh anggotanya ada 5. Berarti perbandingannya kita langsung tulis 3:5. Karena itu sudah angka paling sederhana, jadi kita langsung dapat jawabannya ya. 3:5. Oke, berikutnya bentuk sederhana dari 36 buah
banding 2 lusin. Nah, ini sama halnya kayak tadi yang gram sama kilogram. Kita samakan dulu satuannya. 36 buah itu tetap dalam satuan buah, jadi 36. 2 lusin, 1 lusin 12 buah ya. Berarti kalau 2 lusin 24 buah. Kemudian kita perkecil jadi angka yang paling sederhana dibagi 12. Jadi hasilnya 3/2. Nah, jawabannya yang C, 3/2. Selanjutnya nomor 5, sebuah peta dibuat dengan skala 1/200.000. Apabila jarak pada petanya 15 cm, maka jarak sebenarnya adalah, nah, tentang skala pada peta juga merupakan materi perbandingan ya adik-adik. Skala 1/200.000 artinya 1 cm pada peta sama dengan 200.000 cm pada jarak sebenarnya. Jadi kalau jarak pada petanya 15 cm, jarak sebenarnya kita bisa hitung dengan 15 dikali 200.000. Ini satuannya cm. Nah, kemudian kita bagi dengan 100.000 untuk dapat satuannya kilometer. Oke, kita hitung ya. Yang ini kita bisa bagi 100.000 jadi 1 tinggal 15 kali 2. Berarti dapat hasilnya 30. Satuannya jadi kilometer. Jawabannya A ya, 30 kilometer. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya ya. Oke, di soal ini jika harga 3 kg beras adalah 39.000, maka harga 5 kg beras adalah, berarti kalau harga 5 kg harganya lebih besar dari 39.000 ya. Ini juga perbandingan senilai. Berarti kita hitungnya 5/3 kali 39.000. Kita bagi dengan 3 ya. 39 sama 3 dibagi 3, 3 bagi 3 1, 39 dibagi 3 13. Jadi hasil akhirnya 5 dikali 13, 65.000. Jadi harga 5 kg beras adalah 65.000. Ya. Oke, berikutnya nih terakhir. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 buruh. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam waktu 12 bulan. Maka jumlah buruh yang diperlukan adalah, nah di sini perhatikan ya kalimat soalnya. Jadi inginnya gedungnya selesai lebih cepat. Berarti dia membutuhkan buruh yang lebih banyak. Ya. Jadi ketika variabel waktunya berkurang, variabel jumlah buruhnya harus bertambah. Nah, ini berarti termasuk perbandingan yang berbalik nilai ya. Ini kita hitungnya 15/12 dikali 120. Ya. Kemudian kita bagi dengan 12. Ini yang dibagi 12, 12 bagi 12 1, 120 dibagi 12 10. Jadi hasil akhirnya adalah 150. Oh, ternyata kalau pengen lebih cepat orangnya 150. Lebih banyak ya. Nah, itulah kenapa soal ini termasuk ke perbandingan yang berbalik nilai. Oke, gimana adik-adik? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, pembahasan kita sudah selesai nih sampai di sini. Nah, itu tadi kita telah mereview materi matematika kelas 7 ya adik-adik. Kita sudah membahas beberapa soal juga yang biasanya keluar di soal ujian sekolah. Semoga pembahasan yang tadi kakak sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Sampai berjumpa lagi pada sesi bahas soal persiapan PAS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!